Oke, kita barusan selesai menjalankan RK private di Bali. Ini RK pertama kalinya di Bali, RK private ya kan. Sebelumnya banyak permintaan di Jakarta, di Jogja. Kemarin saya buat status pada iri semuanya. Kapan diadakan RK private di Jogja? Hanya ada di Bali dan di Kediri. Oke, siap sama-sama. Oke, saya tanya karena yang bawa clip on Bu Zaitun, ya Bu Zaitun dulu ya. Bu Zaitun, apa kesan atau pesannya Bu Zaitun mengikuti RK private ini? Padahal kemarin sudah ikut RKBE. Nah, apa? Ya, memang RK private is lebih spektakuler ya dari RKBE, dan juga selama ini saya sering membaca buku dari karangan-karangan orang Eropa dan Amerika tentang ilmu ini, tapi saya tidak pernah tahu bagaimana cara menarik magnet uang. Dan saya tahunya ada di RK private. Dibanding RKBE memang sangat kecil sekali ya ilmunya ya. Kalau yang private memang more kompleks. Dan saya sangat surprise ya, ilmu di sini mewakili dari beberapa tahun buku yang pernah saya baca selama ini. Oke, kalau yang malam-malam ini kan banyak ada selain praktis, bertemu dengan diri sendiri. Ini gimana itu? Menurut jenengan pengalaman ini gimana gitu? Iya, unik ya, very unik, karena sewaktu meditasi kita tidak pernah berpikir bisa ketemu raga kita yang sama. Dan saat itu seperti ada sinar dan dia masuk ke badan kita. Cuma sayangnya waktu itu saya tidak banyak bertanya karena saya belum menguasai mungkin ya. Tapi saya bersyukur sekali, sangat-sangat unik ya. Semuanya serba seperti miracle untuk saya, karena sebelumnya saya tidak pernah merasakan hal itu walaupun saya orang yang sering meditasi. Ternyata ilmu seperti ini benar-benar ada ya? Iya, ternyata benar ada. Saya pikir dulu tuh ini seperti like magic orang hanya di film-film kartun. Ternyata memang benar ada di dunia nyata, dan seperti yang buku-buku saya baca tentang Mesir kuno, tentang suku Maya, ternyata mereka pakai ilmu ini sebetulnya, dan saya baru mengertinya di saat umur saya, setelah umur 52 tahun. Saya pernah mengerti ilmu itu dari saya masih waktu kuliah, tapi kita sama sekali itu tidak masuk akal lah, karena serba logika saat itu kami berpikir. Nah, ternyata di dalam RK ini baru saya benar-benar nyambung bahwa selama ini sebenarnya tidak ada yang mustahil. Semua keajaiban pasti terjadi kalau kita memang mau menggali ilmu dan menyempatkan waktu untuk ke sana. Ada pesan mungkin untuk teman-teman yang di luar sana? Untuk pesan yang di luar sana, jangan pernah menganggap hal-hal yang tidak biasa Anda lakukan atau yang tidak pernah Anda lihat, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan adat istiadat atau tidak sesuai dengan syariat agama atau kebiasaan agama, yang sebetulnya semua ilmu pengetahuan itu pasti ada landasan di dalam kitab suci. Hampir semua agama memang memiliki landasan yang sangat kuat itu, kalau kita mau mempelajari dan mau membuka diri. Dan untuk yang di luar sana, saya harap jangan memandang semua hal atau ilmu dengan kacamata sendiri. Makanya saya sangat-sangat mengingat sekali setiap saya berbicara di depan mimbar atau di seminar, selalu saya mengingat kenapa ayat pertama di dalam Al-Quran itu tertulis ikra, bukan hal-hal yang diperintahkan sesuai agama, tapi dia bilang ikra berarti bacalah, telaalah, telitilah semua yang terjadi. Jadi sebelum kamu berlanjut ke hal yang lebih mendominasi dalam hidupmu, maka kamu harus mempelajari sebelum kamu melangkah, supaya kamu bisa melihat jelas hitam atau putih. Jadi di antara hitam dan putih tidak ada abu-abu. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Zaitun. Itu adalah sebuah pencerahan pada teman-teman kami juga, saya juga seperti itu. Oke, mungkin bisa siapa dulu yang lain, mungkin Bu Tuti atau Bu Irma? Pinjam clip on-nya. Oke, dipegang aja nggak apa-apa. Oke, Bu Irma, ya, pesan atau kesannya mengikuti yang mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan banyak, tapi ini seperti apa? Gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mas, kesannya ini luar biasa. Memang ilmu itu harus kita tuntun,
harus kita pelajari supaya tahu bagaimana kita mencapai sebuah tujuan. Jadi kemarin mengikuti seminar ini, bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan finansial, dengan tujuan-tujuan hidup yang lebih baik, yang lebih mulia, kesejahteraan, mencapai kemuliaan untuk diri kita dan untuk masyarakat secara luas. Jadi benar-benar saya temukan di ruang ini, di RK ini. Caranya mudah. Caranya mudah, tapi harus tetap sebaik-baiknya ilmu kalau tidak dipraktekkan tidak akan berguna. Betul. Jadi pesannya kepada teman-teman termasuk diri saya sendiri adalah hukumnya 3. Praktek. Jadi 3 harus praktek terus. Praktek. Ya, hukumnya 3P. Menurut saya begitu Mas, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya merasa saya lebih tenang lagi. Terus terima kasih kepada teman-teman saya yang mengajak saya ya Mas gitu. Dan saya mempunyai sebuah keyakinan bahwa perusahaan saya akan berjalan lancar. Pasti itu. Pasti. Pasti. Tadi malam tiba-tiba nih Bu Agung WA saya, Mbak Irma, DP-nya sudah on the way ya, mungkin minggu-minggu ini. Itu tas Mas, tas cuma 1 model 1000 pieces, lumayan alhamdulillah. 1000 pieces lumayan. 1000 pieces. Itu nggak lumayan lagi ya. Iya, jadi tadi malam jam 12, maaf ya saya nggak bisa reply karena masih saya seminar. Jadi intinya bisa berjalan lancar semua karena ilmu. Dan ilmu itu didapat dari guru, tidak bisa diciptakan dengan diri sendiri. Tanpa ilmu kita tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Semuanya ada ilmunya. Kalau pengalaman spiritual semalam gimana? Pernah Wah, mengalami nggak? Mas, itu sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasa. Bagaimana saya merasa bahagia ketemu dengan kalau ibu saya manggilnya tuh saudaranya. Iya. Dan itu persis dan tersenyum. Saya, ayo kita bawa uang. Lu Guru bawa sejati uang? ya? Iya, bawa uang 2 kresek merah gede-gede. Lu tadi malam wis dikirim. Wis segar kirim kan? Kirim ya, kirim loh Mas. Jadi luar biasa pengalaman spiritualnya. Saya merasa lebih ringan. Terus ya pasti saya yang paling penting bagaimana caranya saya lebih ikhlas mengeluarkan energi negatif yang mungkin di tempat lain ya kuranglah didapat, tetapi di malam Masya Allah luar biasa. Kita jadi bahkan paham. terbukti uang sudah dikirim ya. Sudah dikirim Mas. Saya baca, loh Mbak, mohon maaf ini nanti DP-nya on the way. Keren, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Yunus. Sama-sama. Terus saya minta maaf kalau yang pertamanya saya itu mempunyai pemikiran, wah masa iya sih ilmu ini sih, masa iya sih, menyimpang. Oh enggak menyimpang, karena semuanya ada ajaran Rasulullah, ada Al-Quran, semuanya ada di situ. Jadi saya berharap ini bisa teman-teman yang merasa kesulitan dalam hal bisnis, dengan kehidupan, dengan aura negatif, datanglah ke RK. Itu pengalaman saya. Terima kasih Mas, maaf lahir batin. Sama-sama Ibu. Oke, Bu Tuti, wah ini Bu Tuti sangat energik sekali ini. Gimana Iya. pengalamannya Bu? Kesan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Mas Yunus karena emosional saya yang selama ini sudah mulai pelan-pelan itu ya bersyukur karena itu rezeki yang tak ternilai ya Mas Yunus. Saya bisa merubah karakter saya bisa menjadi diri saya yang sesungguhnya, menjadi manusia yang lebih baik, dan rezeki pastinya mengikuti ya Mas Yunus. Dan saya di sini mengharap bagi teman-teman yang mau berkembang pola pikirnya, oke silakan gabung ke Mas Yunus karena ilmu ini ilmu yang sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat juga. Itu dari sudut pandang saya. Dan yang terutama kebahagiaan itu tujuan kita, uang itu akan mengikuti. Dan terima kasih banyak, terima kasih atas ilmunya Mas Yunus. Yang penting saya sudah menjadi Tuti yang baru terlahir kembali. Bukan paranormal ya? Bukan, Tuti yang sudah normal. Sama kayak saya sudah tobat. Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Waduh. Terima kasih buat Mas Yunus yang sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya hadir di Bali. Ini kita spesial ada di Bali karena memang dari dulu saya hanya lihat channel YouTube RK itu apa gitu. Saya terus terang sering mengikuti pelatihan yang
yang membahas mental block. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya melepaskan mental block. Saya sering ikuti channel-channel juga, bahkan seminar mungkin sering banget itu yang Loa itu ya, tapi memang luar biasa juga sih Loa. Itu sampai 2 tahun berturut-turut saya ikuti sama anak saya. Nah itu diajarin ada mental block, cuman saya nggak tahu melepaskannya itu kayak apa. Nah di sana saya cari sama adik saya, kok konek. Pada saat itu saya lihat channel YouTube, saya telepon adik saya, oh saya udah lihat baru saja. Iya sama, berarti hari ini juga kita sama-sama lihat. Nah ini apa, ini kayaknya bagus. Nah itu akhirnya saya pernah mau mengikuti ke Kediri yang privat sama anak saya, tapi karena corona jadi tertunda. Akhirnya bersyukur bisa ada di Bali. Begitu ada di Bali langsung saya ikut yang BE. Itu memang luar biasa, sepertinya mustahil, tapi saya tahu bahwa ilmu ini memang ada karena sering saya mengikuti meditasi itu dari kecil, saya sudah pernah ikut. Tapi ini memang luar biasa termasuk. Kalau pengalaman yang lain PLR mungkin semalam? Kalau PLR itu semalam saya nggak percaya ya kalau itu diri saya. Kok anak kecil perempuan disakitin ya, jualan terus kok dia dibully gitu, diambil sayurnya nggak dibayar. Tapi saya bangun lagi, lah ini siapa gitu, saya lagi tidur kok muncul lagi tidur muncul lagi. Nah setelah saya maafkan, akhirnya ya sudah selesai. Itu ternyata itu diri saya dulu. Seperti itu katanya. Reinkarnasi healing ya. Iya. Oke. Itu saja untuk PLR. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti RK, saya rekomen banget karena saya sendiri sudah merasakan hal yang luar biasa. Padahal baru belum berapa bulan yang BE-nya itu saya rasakan luar biasa. Maaf, saya sebenarnya sebelumnya saya malu sama suami saya enggak sinkron. Gitu. Tapi setelah mengikuti RK saya sekarang rasakan sinkron. Berbeda. Luar biasa. Jujur aja saya bilang ya itu luar biasanya di sana itu BE. Makanya saya ingin lebih mendalami lagi bagaimana sih RK ini bekerja untuk diri saya sendirinya. Itu juga harapan saya kepada teman-teman di luar sana yang belum mengikuti RK. Dicoba karena kalau kita tidak mencoba kita tidak akan pernah tahu bagaimana ilmu itu bekerja. Karena ini nyata. Terima kasih Mas Yunus. Sama-sama Bu Grace.